Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN ya. Nah, untuk kali ini materinya adalah konfigurasi jaringan nirkabel. Kemudian untuk pembahasannya nanti mengenai yang pertama sejarah jaringan nirkabel, kemudian yang kedua keuntungan kerugian jaringan nirkabel dan gelombang radio. Ikuti mata pelajaran ini sampai selesai ya, karena ini penting buat kalian. Materi yang pertama adalah sejarah jaringan nirkabel ya. Jadi sebelum Bapak memulai sejarah jaringan nirkabel, yang perlu kalian pahami adalah bahwa jaringan nirkabel adalah teknologi yang menggunakan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel ya. Bapak garis bawahi ya. Dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Data dipertukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu seperti teknologi infrared pada remote TV ya, atau gelombang radio ya, seperti Bluetooth pada ponsel dan komputer dengan frekuensi tertentu. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro maupun cahaya infrared. Pada prinsipnya sebuah jaringan nirkabel sebenarnya sama dengan jaringan berkartu jaringan atau pakai yang LAN card itu ya. Fungsi access point sering disingkat AP pada sebuah jaringan nirkabel mirip dengan hub pada jaringan komputer berbasis kabel. Jika tanpa access point, komputer yang mempunyai adapter nirkabel dapat berkomunikasi langsung dengan komputer lainnya. Dan hal ini sama dengan hubungan komputer ke komputer. Misalkan satu komputer dengan satu komputer, istilahnya namanya itu peer to peer dengan menggunakan kabel metode saling silang. Kita lanjutkan ya dengan sejarah jaringan nirkabel. Pada tahun 1970, Norman Abramson, seorang profesor di University of Hawaii, mengembangkan komputer pertama di dunia jaringan komunikasi, namanya AlohaNet. Ini menggunakan biaya rendah seperti ham radio. Dengan bidireksional topologi bintang, sistem komputer yang terhubung 7 ditempatkan lebih dari 40 untuk berkomunikasi dengan komputer pusat di Pulau Oahu tanpa menggunakan saluran telepon. Pada tahun 1979, F.R.G. Feller dan Babs menerbitkan makalah di Proceedings IEEE, pelaporan percobaan jaringan area lokal nirkabel menggunakan komunikasi inframerah disebarkan. Tak lama kemudian, pada tahun 1980, P. Ferrer melaporkan percobaan penerapan kode 1 radio split spectrum untuk komunikasi di terminal nirkabel IEEE, Konferensi Telekomunikasi Nasional. Kemudian pada tahun 1984, perbandingan antara inframerah dan CDMA split spectrum untuk komunikasi jaringan informasi di kantor nirkabel diterbitkan oleh IEEE Cafe Pahlavan di jaringan komputer simposium yang muncul kemudian dalam IEEE Communication Society Magazine. Pada bulan Mei 1985, upaya Marcus memimpin FCC untuk mengumumkan ISM band eksperimental untuk aplikasi komersil teknologi split spectrum.
Belakangan, MK Verrat melaporkan percobaan sistem PBX nirkabel kode menggunakan division multi-access. Upaya-upaya ini mendorong kegiatan industri yang signifikan dalam pengembangan dari generasi baru dari jaringan area lokal nirkabel dan diperbarui beberapa lama diskusi di radio portable dan mobil industri. Generasi pertama dari modem data nirkabel dikembangkan pada awal 80-an oleh operator radio amatir yang sering disebut sebagai radio paket ini. Mereka menambahkan komunikasi data pita suara modem dengan kecepatan data di bawah 9.600 byte per second untuk yang sudah ada sistem radio jarak pendek dalam 2 meter band amatir. Generasi kedua modem nirkabel dikembangkan FCC segera setelah pengumuman di band eksperimental untuk non-militer penggunaan spektrum penyebaran teknologi. Modem ini memiliki kecepatan data yang diberikan atas ratusan kilobyte per second. Generasi ketiga modem nirkabel ditujukan untuk kompatibilitas dengan LAN yang ada dengan data tingkat atas perintah megabyte per second. Beberapa perusahaan yang mengembangkan produk-produk generasi ketiga dengan kecepatan data di atas 1 megabyte per second dan beberapa produk sudah diumumkan oleh waktu pertama IEEE Workshop on Wireless LAN. Selanjutnya yang kita bahas adalah keuntungan dan kerugian jaringan nirkabel ya. Jaringan nirkabel memiliki keuntungan dan kelebihan antara lain sebagai berikut. Yang A adalah keunggulan jaringan nirkabel. Yang pertama, tingkat mobilitas tinggi ya. Penggunaan jaringan nirkabel memberikan kemudahan terhadap pengguna untuk mengakses informasi dimanapun mereka berada selama dapat terjangkau jaringan nirkabel tersebut ya. Seorang pengguna yang berada di lokasi mana saja di kantor atau di ruang publik atau hotspot selalu dapat tersambung internet sehingga komunikasi serta proses mendapatkan data atau informasi bisa dilakukan dengan lebih cepat. Yang kedua dari keunggulan jaringan nirkabel adalah proses instalasinya mudah dan cepat. Instalasi sebuah jaringan nirkabel termasuk mudah dan cepat tanpa harus menarik kabel melalui dinding ya. Kabel hanya digunakan ketika menghubungkan sebuah access point ke sebuah jaringan. Apakah itu hub, apakah itu repeater atau router. Sementara koneksi ke komputer klien dilakukan via gelombang radio dengan medium udara. Berbeda ketika menggunakan jaringan berbasis kabel. Tiap komputer yang akan tersambung ke jaringan LAN perlu menarik kabel satu persatu ke hub. Keunggulan jaringan nirkabel yang ketiga itu adalah lebih fleksibel ya. Penggunaan jaringan nirkabel memungkinkan kita membangun sebuah jaringan komputer pada tempat-tempat yang tidak mungkin atau sulit dijangkau oleh kabel ya. Seperti di kota-kota besar, infrastruktur untuk tempat kabel sudah sangat sulit dan tidak mempunyai tempat yang cukup memadai sehingga penggunaan jaringan nirkabel menjadi salah satu alternatif solusi yang paling tepat. Selanjutnya, keuntungan atau keunggulan jaringan nirkabel yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas. Ya, bagaimana maksudnya? Karena dapat selalu tersambung ke jaringan intranet atau internet dimanapun pengguna berada selama dalam jangkauan jaringan, respon pengguna akan lebih cepat. Seperti dalam sebuah perusahaan, ketika karyawan dapat mengakses informasi di lokasi manapun, mereka dapat dengan cepat merespon kebutuhan atau keluhan dari pelanggan sehingga proses pengambilan keputusan dapat segera
dilakukan. Setelah tadi yang dibahas adalah keuntungan dari jaringan nirkabel, sekarang apa kerugian dari penggunaan jaringan nirkabel ya? Selain berbagai keuntungan di atas yang Bapak sampaikan tadi, penggunaan jaringan nirkabel juga mempunyai beberapa kelemahan jika ditinjau dari beberapa faktor, yaitu dari yang pertama faktor keamanan. Karena jaringan nirkabel bekerja dengan medium udara, sebenarnya transmisi data dapat ditangkap dan disadap oleh siapa saja, sehingga banyak sekali jenis serangan yang terjadi pada jaringan nirkabel. Namun ada beberapa teknik dan tips optimalisasi jaringan. Faktor yang kedua adalah masalah kecepatan. Jaringan nirkabel dapat menyediakan transmisi data 11 MB per second hingga 54 MB per second. Kecepatan data dipengaruhi oleh lingkungan sehingga laju data yang didapat menjadi 11 Mbps hingga 24 Mbps. Faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap kualitas sinyal, mengingat bahwa sistem transmisi yang digunakan adalah medium gelombang radio, sehingga bisa memberikan penundaan kepada pengguna. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor biaya atau cost. Harga komponen untuk membuat jaringan nirkabel saat ini masih tergolong mahal, sehingga implementasinya membutuhkan perencanaan yang tepat. Walaupun biaya awalnya sangat tinggi, biaya perawatannya masih lebih murah dibandingkan jaringan kabel. Selain itu, jaringan nirkabel sangat cocok untuk lingkungan yang dinamis, maksudnya sering mengalami perpindahan atau rotasi lingkungan kerja. Terlepas dari keuntungan dan kerugian jaringan nirkabel, saat ini pemanfaatan teknologi nirkabel telah banyak digunakan baik dalam perusahaan, private, maupun lokasi publik atau hotspot. Semakin maraknya penggunaan jaringan nirkabel menunjukkan bahwa keuntungan nirkabel lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya. Sampai di sini dulu ya materi mengenai sejarah jaringan nirkabel dan keuntungan kerugian jaringan nirkabel. Selanjutnya materi tentang gelombang radio.